Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
والذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مغتائب يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب سيدنا محمد الفاتح
بزيادة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حديثا قدسيا ونحو إنجيل ومنسوخ تلاوة وإن خطب به ما لا يعقل كأرض ولو لمصلحة الصلاة أو قرحا لخبر مسلم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وخبر معاوية ابن الحكم لما شمت العادسة في الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وإنما لم يأمره بالإعادة لأمره بقرب أهله بالإسلام وتبدو الصلاة بنطق بحرفين متواليين بالقلوب السابقة وإن لم يفهما لكن لا يضر زيادة ياء قبل أيها النبي في التحيات كما مر فلا تبذل بغير متواليين وإن كثرت نحو باء تاء ثاء جيم لعدم قوله كلاما أو حرف مفهم عند المتكلم نحو قي وقي وعي من الوفاء والوقاية والوعي لأنه كلام لغة وعرفا وإن أخطأ بحذف حاء السكت أما غير المفهم فلا تبطل به الصلاة ما لم ينطق به بقصد النطق بحرفين إذ الشروع في المبطل مبطل. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركاته علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Syarat
sholat yang ke-10 ibu gak boleh berbicara ya Bu ya, gak boleh berbicara, gak boleh ngomong dengan bahasa manusia, kecuali misalnya baca Quran gak batal, kemudian baca tasbih gak batal, kemudian baca zikir-zikir yang lain gak batal, baca doa gak batal. Jadi kalau seandainya ibu sholat berucap atau ngomong dengan bahasa manusia, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Walau haditsan qudsiyan, sekalipun ceritanya cerita yang suci, sekalipun ceritanya cerita tentang Rasulullah misalnya, berbicara dengan bahasa Indonesia, batal sholat yang ibu kerjakan. Wa nahwa Injilin, atau seumpamanya adalah kitab Injil yang ibu baca, misalnya ibu hafal kitab Injil, kemudian pas lagi sembahyang ibu berbicara dengan bahasa kitab yang ada di kitab Injil, batal sholat yang ibu kerjakan. Wa mansukhi tilawatin, atau bacaan Quran yang telah dihapus hukumnya pun sama, batal sholat yang ibu kerjakan. Wa in khutiba bihi ma la yaqilu ka'ardin, sekalipun diajak bicara dengannya makhluk Allah yang gak berakal, contohnya tanah, ibu ngajak bicara tanah, ibu ngajak ngomong bumi dengan bahasa manusia, dengan bahasa kita ya Bu ya, dengan bahasa Indonesia. Ibu lagi sembahyang, ibu ngajak ngomong tanah, wahai bumi, wahai tanah, engkau menjadi saksi aku hidup di alam dunia. Ibu berbicara demikian menggunakan bahasa Indonesia, sedang ibu lagi ngapain Bu? Lagi sholat, maka batal sembahyang ibu. Jelas ya Bu ya. Jadi paling gampang pada kesimpulannya, ibu berbicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa kita, waktu ibu sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu menjadi batal. Walau limaslahatis sholati, sekalipun untuk kemaslahatan sholat, au kurhan, atau dipaksa. Ibu dipaksa berbicara, ibu lagi sembahyang nih, pas lagi sembahyang ada orang maksa ibu untuk sembahyang, untuk berbicara dengan bahasa manusia, sekalipun di bawah ancaman, misalnya kalau ibu tidak berbicara saya akan bunuh ibu. Ibu berbicara dengan bahasa manusia, sembahyang ibu gimana hukumnya Bu? Batal. Sekalipun dipaksa atau tidak dipaksa, ibu berbicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa Indonesia misalnya, sembahyang ibu hukumnya batal. Jelas ya Bu ya? Dalilnya mana? Li khabari Muslimin, dasarnya hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, kunna natakallamu fis salati, kata para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu waktu sholat masih berbicara, masih ngobrol. Sebelum turun ayat yang berbunyi hatta nazala wa qumu lillahi qanitin, sebelum turun ayat wa qumu lillahi qanitin, para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sembahyang berbicara, ngobrol ya, lagi sembahyang berbicara, satu sama lainnya saling ngobrol. Sebelum turun ayat apa tadi Bu? Wa qumu lillahi qanitin. Pas turun itu ayat wa qumu lillahi qanitin, langsung fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami, maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara pada waktu sholat. Ya, jadi dulu sahabat-sahabat Nabi sebelum turun firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, semua sahabat-sahabat Nabi lagi sembahyang pada ngapain Bu? Pada ngobrol, berbicara dengan bahasa mereka.
Nah, pas turun ayat wa qumu lillahi qanitin, langsung Allah perintahkan untuk diam pada waktu sholat dan tidak boleh berbicara pada waktu sholat. Jelas ya Bu ya? Inilah hadis yang merupakan dalil. Hadis yang pertama, bahwasanya tidak boleh berbicara dengan bahasa kita, sekalipun itu bahasa tadi, bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa misalnya, maka dihukumkan apabila berbicara, dihukumkan batal sholatnya. Jelas ya Bu ya? Dalil yang kedua, wa khabari Muawiyah bin al-Hakami, dan hadis riwayat dari Sayyidina Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu taala anhu, lamma syammatal atisa fi sholati, tatkala mengucapkan kalimat tashmit, alhamdulillah ya Bu ya, kan sunnah kalau ada orang yang bersin di luar sholat, dia bersin, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ibu sunnah untuk bertashmid, untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah bila laki-laki, yarhamukillah bila perempuan. Kalau anak kecil bagaimana? Dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Alwi As-Segaf rahimahullah, beliau mengatakan bila yang bersinnya adalah anak kecil, jangan ibunya, jangan neneknya, jangan kakeknya yang bilang alhamdulillah. Bersin pertama ibunya bilang alhamdulillah. Bersin yang kedua ibu bilang yarhamukallah. Bukan kalimat demikian ya Bu ya. Kalau ada anak kecil yang belum bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah waktu dia bersin, bukan seperti itu caranya ya Bu ya. Bukan ibunya yang mengucapkan kalimat alhamdulillah bersin yang pertama, bersin yang kedua yarhamukallah atau yarhamukillah. Bukan seperti itu. Bagaimana yang benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW? Yang benar si ibunya atau si neneknya atau si kakeknya mengucapkan kalimat barakallahu fika bila anaknya atau bayinya laki-laki, barakallahu fiki bila anaknya atau bayinya perempuan. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu punya anak bayi, punya cucu laki perempuan, kemudian dia bersin, maka jangan ibu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kan begitu nggak Bu? Bayangkan begitu ya Bu ya? Cucunya bersin, anaknya bersin, si ibu bilang alhamdulillah. Bersin lagi yang kedua, ibunya bilang yarhamukallah, yarhamukillah. Tidak seperti itu. Di kitab apa? Kitab Sab'ah Kutub Mufidah di antaranya yang dikarang oleh Sayyid Alwi As-Segaf rahimahullah, beliau menjelaskan demikian bahwa disunnahkan si bapak, si ibu, si nenek, si kakek untuk mengucapkan kalimat barakallahu fika atau barakallahu fiki bila baiknya laki-laki, barakallahu fika bila baiknya perempuan, barakallahu fiki. Jelas ya Bu ya? Nah, tashmid tadi kalimat yarhamukallah atau yarhamukillah. Lagi sembahyang, yang sembahyang ucapin kalimat apa Bu? Lagi sembahyang zuhur, yang bersin dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, ibu jangan tasbih, jangan bilang apa? Yarhamukallah, jangan ya Bu ya. Atau yarhamukillah. Ibu lagi sembahyang berjamaah nih Bu. Sebelah ibu bersin, sebelah ibu bangkis, sebelah ibu yang bersin tadi mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ibu tidak dianjurkan untuk bertashmid, tidak dianjurkan untuk mengucapkan kalimat yarhamukillah, tidak Bu. Ya Bu ya. Kenapa demikian? Ibu lagi ngapain Bu? Lagi sholat. Jelas ya Bu ya?
Kalau ibu sampai mengucapkan kalimat yarhamukillah atau yarhamukallah, sembahyang ibu dihukumkan batal. Ya Bu ya. Ibu kalau lagi ada orang yang bersin sebelah ibu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian ibu terbiasa tasmid, lagi sembahyang Bu nih, ibu mengucapkan kalimat apa tadi Bu? Yarhamukillah, maka sembahyang ibu, salat ibu dihukumkan batal. Makanya kalau lagi sembahyang ada yang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah, ibu tidak dianjurkan untuk bertasmid, tidak dianjurkan untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah atau yarhamukillah. Jelas ya Bu ya? Nah ini karena sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada orang yang bertasmid, ada orang yang mengucapkan kalimat yarhamukallah sementara dia sedang sembahyang, ada sahabat yang bersin, sahabat Nabi yang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sahabat yang lainnya ada yang bertasmid, yakni mengucapkan kalimat apa tadi Bu? Yarhamukallah. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi bersabda, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak layak sedikit pun untuk mengucapkan dengan ucapan manusia. Jadi dilarang oleh Nabi tidak diperbolehkan lagi sembahyang untuk bertasmid, untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah. Inilah dalil yang kedua yang menunjukkan bila ibu lagi sholat, lagi sembahyang, tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan bahasa manusia. Jelas ya Bu ya? Jadi sampai tasmid saja mengucapkan kalimat yarhamukallah atau yarhamukillah itu tidak dianjurkan pada waktu ibu sedang sholat. Innama huwa tasbihu, sesungguhnya sholat itu isinya tasbih. Subhanallah ya Bu ya. Wa takbiru, sholat itu isinya takbir, Allahu Akbar. Wa qiraatul Qur'ani, salat itu isinya baca Quran. Yang kemarin ya Bu, yang keterangannya Bu ya, kalau ibu sudah selesai baca Fatihah, sementara si imam masih panjang bacaan surahnya, ibu jangan diam ya Bu ya. Boleh pertama ibu dengarkan secara seksama bacaan surah yang imam sedang baca. Kalau ibu nggak fokus, kalau ibu tidak hafal, ibu tidak fokus sama sekali, maka mendingan ibu boleh baca tasbih, boleh baca takbir, boleh baca bacaan Quran yang lainnya, sampai sholat ibu itu isinya adalah tasbih, isinya doa, isinya takbir, isinya bacaan-bacaan Quran. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan ibu diam ya Bu ya. Imam bacaan surahnya panjang, ibu diam, jangan. Kalau ibu bisa simak bacaan Quran imam. Kalau tidak fokus, tidak bisa, maka ibu dianjurkan boleh baca tasbih subhanallah, boleh baca takbir Allahu Akbar, boleh baca doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ibu baca Quran pada surah-surah yang lain. Jelas ya Bu ya? Wa inna ma lam ya'murhu bil adati, sesungguhnya Nabi tidak memerintahkan sahabat yang tadi mengucapkan kalimat tasbih pada waktu sembahyang untuk mengulang kembali sembahyangnya. Kenapa demikian? Liqurrihi bi qurbi ahdihi bil islami, karena dia masih udzur golongannya, masuknya udzur. Kenapa udzur? Karena baru masuk Islam. Karena sahabat belum tahu hukum sama sekali,
kalau mengucapkan tasmid itu membuat batal sembahyang, maka Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulang kembali sholat yang telah dia kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi sembahyang itu tidak diperbolehkan berbicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Bila berbicara maka dihukumkan sholatnya, sembahyangnya menjadi batal. Wa tabtulus salatu binutqin biharfaini, dan sholat itu batal dengan berbicara dengan dua huruf yang berturut-turut. Bil quyudis sabiqati, dengan ikatan-ikatan yang telah lewat keterangannya. Wa illam yufhima, sekalipun tidak memberikan paham. Lakin akan tetapi la yadurru ziyadatu ya'in qabla ayyuhan nabiyyu fi at-tahiyyatu kama marra. Tidak apa-apa tambahan ya sebelum kalimat ayyuhan nabiyyu pada at-tahiyyatul, ya Bu ya. Ibu baca tasyahud awal atau baca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Misalnya ibu tambahin kalimat ya Bu ya, assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, itu enggak batal sembahyang ibu ya. Kalau seandainya ibu nanti mendengar ada orang di sebelah ibu lagi sholat, lagi sembahyang, waktu mengucapkan kalimat tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika, bukan ayyuhan nabiyyu, tapi ditambahin dengan kalimat apa tadi Bu? Ya ayyuhan nabiyyu. Bagaimana sholat yang dia kerjakan? Sholatnya dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Nanti khawatir ibu lagi sembahyang, dengar teman ibu, tetangga ibu, tahu-tahu kok ada kalimat iyanya pada ayyuhan nabiyyu. Ibu udah tahu hukumnya, ibu udah ngerti, nggak apa-apa. Sembahyang dia dihukumkan sah dan tidak batal. Fala tabtulu, maka sholat tidak batal bighairi mutawaliyaini, tanpa dua huruf yang berturut-turut. Wa in katurat, sekalipun banyak itu huruf. Contohnya bagaimana? Ba, ta, sa, jim. Umpama ini orang baru belajar alif ba ta ya Bu ya. Saking dia baru belajar dan pengen bisa, lagi sembahyang ke bawah Bu tuh. Pasti ya, misalnya pas lagi sembahyang lagi dia diri, ke bawah tuh bacaannya, dia ngomong sendiri alif ba, misalnya Bu ya, ta, sa, jim, sampai ya ibu yang sebelahnya dengar, ini orang ngapain sih baca huruf hijaiyah alif ba tak sampai ya. Nah, sembahyang dia bagaimana hukumnya? Sembahyang dia dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau ketemu ada yang begitu, biarin aja Bu, diemin ya Bu ya. Biarin aja. Ibu baik sangka mungkin dia lagi ngulang pelajarannya, takut kelupaan. Dan ibu udah ngerti, sembahyang yang dia kerjakan, sholat yang dia kerjakan dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian tidak batal dan sah? Li'adami kaunihi kalaman, karena keadaannya itu bukan sebagai kalam atau pembicaraan. Jadi ucapan alif, ucapan ba, ta, sa, jim, sampai ya, itu bukan kalam namanya, bukan pembicaraan. Maka dihukumkan sholat yang orang itu kerjakan sah dan tidak batal. Aw harfin mufhimin, sholat itu batal
dengan sebab berbicara dengan satu huruf yang memberikan paham, satu huruf yang memberikan paham, batal sholat yang ibu kerjakan. Indal mutakallimi, menurut orang yang berbicara. Contohnya apa? Qi, itu qi ada maknanya bu. Ada orang lagi sembahyang, lagi sholat, diucapin kalimat qi, qi minal wiqayah, jagalah ya bu ya. Dia lagi sembahyang, anaknya dia diminta tolong kepada orang yang di depan yang lagi gak sembahyang, minta tolong dijagain. Dia bilang dengan kalimat qi, qi itu maknanya jagalah, maka sembahyang dia dihukumkan batal ya bu ya. Atau dia ucapin kalimat fi, fi artinya penuhilah janjimu, maka sama sembahyang yang dia kerjakan dihukumkan batal. Atau dia ucapin kalimat ai minal wa'yi, perhatikanlah, maka sama sembahyang yang dia kerjakan dihukumkan batal. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang berucap dengan satu huruf yang bisa memberikan paham tadi, contohnya fi atau qi atau ai, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakan batal. Minal wafa'i, fi diambil dari al-wafa, penuhilah janjimu. Wal wiqayati, qi dari al-wiqayah, jagalah. Wal wa'yi, ai dari al-wa'yi, perhatikanlah. Kenapa demikian dihukumkan batal? Padahal cuma satu huruf doang ya bu ya. Qi satu huruf, fi satu huruf, ai satu huruf. Kok dihukumkan batal? Li'annahu kalamun lughatan wa urfan. Karena itu sudah dihukumkan sebagai kalam, sebagai pembicaraan, baik secara bahasa Arab atau secara huruf-hurufnya. Jelas ya bu ya? Jadi satu huruf yang memberikan paham yang diucapkan oleh satu orang, sembahyang dia dihukumkan batal dan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ibu bacaannya sampai wa in akhta'a bihadfi ha'is sabti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarafna بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسل كل حولا واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر لذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحق والآل والأصحاب عنادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
barakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.